Oke, sambil kurang siapa tadi? Kurang si. Mbak Latifah izin Pak, kurangin Oke, ya apa? wis, kita mulai aja yuk. Silakan on cam semua yuk. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai perkuliahan kita. Kemarin saya sudah memberikan latihan untuk materi Microsoft Excel di Etling ya, di Etling. Saya lihat, saya share screen dulu ya. Saya share screen. Satu, share screen satu, satu. Adakah kesulitan kemarin mengerjakannya? Baik bukanya, baik bikin rumusnya. Ada yang kesulitan? Susah Pak. Susah. Pak, Hah? kok nggak bisa dibikin ya Pak pakai rumus? Nggak bisa dibikin. Iya Nah, Pak, hasilnya nol. ada yang nggak bisa dibikin. Nah, ada yang bisa bikin nggak? Kita cek ya. Kita cek, kita cek. Itu kan kemarin filenya online ya. Jadi kita ngerjakan sharing-sharing file ya, share file yang bisa kalian akses dimanapun kalian berada, ya kan? Ya, kemarin itu ini filenya latihan ini. Jadi ini adalah data pekerjaan ayah, penghasilan, IPK, kondisi ekonomi, jumlah tanggungan, keaktifan organisasi dan prestasi di situ ada seperti ini. Kalian tidak usah mengentrikan data. Sementara tidak usah mengantrikan data seperti itu kan. Nah, kemudian di sini sudah saya berikan fold sheet. Sheet ini punyanya si Andi, nanti tempat jawabannya punyanya Indah, punyanya Aulia, punyanya Levia, punyanya Lintang, punyanya Latifa. Yang nggak dikerjakan punyanya Latifa, Lintang Ajeng, belum baru satu aja belum itu. Levia sudah ngerjakan tapi belum sempurna. Ini yang Udah loh Pak, kok nggak muncul ya? ya ini sudah ya siapa? Lintang. Iya Pak, Ya ini lintang, ini udah ada, cuman satu di atas ini toh. Nih, iya. udah semua Pak. Ya, Tapi kok kalau nggak udah semua pasti muncul? ada, karena Pak Seno tidak merubah apapun di situ. Di sini punya Andi ada, Andi ini udah dikerjakan, ya kan? Punya Indah juga ada, ya kan? Ada ya. Punya Aul juga sudah ada. Punya Levia juga ada ini. Punya Levia, walaupun cuma Levia diisi manual. Levia mana Levia? Diisi manual Levia. Oh, Levia belum ada. Levia diisi manual. Kemudian punyanya Lintang cuma satu di sini, yang lain tidak ada, sama Latifah juga tidak ada. Ya oke. Nah di sini saya berikan pertanyaan itu sebetulnya setema, jadi hampir sama.
Hampir sama, cuman variabel-variabelnya yang saya bedakan supaya kalian bisa memahami, tidak cuman copy paste, ya kan? Karena kita ngerjakan modelnya latihan, latihan bersama menggunakan satu data. Sebetulnya di sini, nah kalau kita contohkan di sini, yang punyanya si Andi di sini, soal satu, cuman hitung total penghasilan ayah dari seluruh mahasiswa, ya kan? Total. Nah, pakai rumus sum. Kemudian data ini di sini. Nah, kebetulan kalau kalian di sini tidak menggunakan eh, name arrange, ya, tidak menggunakan name arrange. Andi mana Andi ya? Andi adakah? Nah, kemarin kenapa tidak menggunakan name arrange? Memberikan nama sebuah ring data. Kelupaan atau apa? Atau malah susah? Hah? Nggak keluar? Nggak keluar gimana maksudnya? Bukan dipanggil, diberi nama. Diberi nama kolom itu loh. Ini loh. Ini Nggak ada define name ya, Pak? Tapi itu apa? nggak ada define name apa-apa itu, Pak. Ini klik kanan. Ini. Nah, permasalahannya, Silvia, kenapa nggak ada define name? Kenapa nggak ada define name? Ini Pak Seno ada nih. Eh? Ini Pak Seno ada. Wah, tidak tahu. Kenapa? Hah? Kenapa, Andi? Oke. Lebih mudah atau lebih gampang? Kalau kamu tidak pakai. Oh, enggak, cuma seret-seret gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya beda sheet baru gitu ya, kesulitannya tinggi gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya, nah, kenapa tidak muncul tadi Levia, si Levia? Karena Levia tidak membuka menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel desktop, ya nggak? Iya nggak? Iya nggak, Levia? Iya, Pak, langsung dibuka itunya. Terus Ya. gimana, Pak? Nah iya kan kalau kemarin yang seperti kuliah-kuliah yang lalu, kalian kan waktu mempunyai dokumen Microsoft Word, Word-nya kan bisa dibuka online, tapi bisa dibuka dengan Word desktop toh, ya nggak? Untuk fasilitas yang lebih lengkap, bener nggak? Nah itu kalian bisa manfaatkan, ya toh? Kalian bisa manfaatkan. Jadi data itu kalian buka, klik kanan, open desktop, open in Excel, ya kan? Kalau saya buka, bentar, saya buka kemarin tuh betul. Kemarin itu address saya, bentar, saya send in. Send in, bentar, tunggu, send in. Bentar, ini saya buka kok lama. Oke, close. Nah ini kalau saya buka online, saya tinggal seperti ini kan? Iya, lihat nih, saya buka online. Ini saya buka online, perhatikan untuk semuanya ya, semuanya. Ini saya buka online. Ini internet saya pagi ini kok agak kurang bersahabat ya.
Nah, ini saya buka online. Ini. Nah, memang kalau di online, kalau kalian bikin name arrange, kalian seleksi, sebentar, ini, kemudian kalian klik kanan, sebentar, klik kanan, si muter-muter ini loh. Di klik kanan, di sini. Di sini tidak ada untuk define name, bener nggak? Ada nggak? Live ya? Nggak ada. Seharusnya eh, dari awal kuliah Pak Seno sudah menjelaskan bahwasanya selain bisa dibuka secara online, aplikasi ataupun file-file latihan kita itu bisa dibuka menggunakan desktop. Ya, desktop ini tak tutup dulu ya desktopnya biar nggak itu biar nggak tabrakan. Ini tak tutup dulu, bentar, save, tak tutup dulu. Saya ulangi ya, saya ulangi. Buka. Ya ini. Nah ini file yang ada di sini, ini, yang tadi ini, yang tugas ini. Berarti kan, saya klik titik tiganya, kemudian atau saya buka ini, saya buka di open, open dulu sini. Kemudian editing, bentar, editing. Nah ini loh, open in desktop, bisa dipahami. Prinsip dasar Pak Seno mengajari kalian untuk tidak mengerjakan file hanya di satu tempat, ya kan? Bisa via online, bisa via desktop, ya kan? Via desktop, ya. Bisa dipahami. Nah, untuk via desktop itu nanti bisa menghasilkan atau muncul menu-menu yang lebih lengkap, termasuk di Microsoft Word, ya nggak? Di Microsoft Word yang dulu pernah kalian kita pelajari, ya kan? Membuat daftar isi otomatis, ya, membuat caption. Kalau di online agak kesulitan, sehingga walaupun filenya online, kita tetap bisa membuka membuka di desktop kita. Sampai situ dulu bisa dipahami nggak? Biar besok nggak salah. Aul, Udin, Lavia, Lintang, Pak diulang kali lagi, Pak. diulang. Nanti ada rekamannya ya. Lihat rekamannya aja ya. Ya, oke, Lintang ya. Lihat rekamannya aja. Karena kamu lihat handphone ya, lewat handphone kecil ya. Enggak, Pak, lihat di laptop ini. Dari laptop ya. Nanti dilihat rekamannya aja, ada rekamannya. Oke? Biar nanti kamu malah lebih bisa pelan-pelan di kecepatan yang agak rendah. Oke, itu ya. Sehingga kita bisa memberikan define name kalau kita mengolah di desktop klik kanan. Nah, ini ada define name. Bisa dipahami? Sehingga nanti rumus-rumus yang muncul di sini, yang misalnya di apa namanya? Ini yang masih kosongan ya. Yang masih kosongan. Ini kosongan. Sehingga yang misalnya penghasilan ayah misalnya di sini klik kanan, define name, ini nanti langsung penghasilan underscore ayah. Untuk memberikan nama tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi dan oke. Maka kalau untuk mengerjakan di sini tinggal sama dengan sum, sorry, sama dengan sum penghasilan penghasilan ayah. Dah selesai. Paham? Tinggal dikasih satuan rupiah. Nah, kasih
02. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Pak, mau Hmm, tanya Pak. silahkan. Kemarin kan saya ini ya Pak, semisal ininya disalin, datanya disalin, terus dikasih Excel, dikasih define name itu bisa kejumlah Pak, pakai ini, rumus gini. Saya maksudnya gimana? Maksudnya sebentar, tak paham dulu. Maksudnya gimana? Kemarin kan ini ya Pak, saya Datanya. salin datanya, datanya saya salin, Mm-mm. terus saya kasih define name, Terus? saya kerjakan toh Pak, Mm-mm. terus saya panggil rumusnya tuh malah hasilnya kosong ya Pak. Iya. Beda kalau kalian copy nggak bakalan kepanggil lagi itu, Oh. Tapi ya itu kan? define name-nya Hilang, dikasih, oh hilang. Tapi hilang, define jadi name-nya hilang. bukan Pak, aku ngasihnya kalau udah di copy, habis di copy baru tak kasih. Di copy, dikasih, oke. Di situ Oh ada iya, nanti di file di ada, laptopmu ada. Nah, tapi ada. pulang ke tempat Pak Seno, gimana? Oh, Ya kan? oh Jadi iya, nggak ada di file-nya. Jadi oh semua iya. jawabanmu nggak ada. Aku Oh ngerti, maksudmu pantesan. ngerti. Maksudnya kamu salin di laptop kamu, ya nggak? Kamu Oh kerjakan, kemudian kamu kembalikan lagi kan? iya, Ya kan? Otomatis kan tidak efektif 2 kali kerja, oh iya. ya Nyoba Kak kan? kemarin di sini tuh. Padahal kamu bisa membuka di open desktop, paham? Tuh, karena itu yang tidak kalian lakukan. Oke? Oke, bisa dipahami nggak ini? Sampai sini dulu, besok supaya besok tidak kesulitan ujiannya, ya. Sehingga nanti kalian tetap bisa menjawab karena apa yang saya berikan pertanyaan di sini ini memang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lain, tetapi konteksnya sama. Ini menghitung penghasilan ayah yang hitung total seluruh penghasilan ayah mahasiswa, yang awal tuh hitung total prestasi, yang Levia hitung berapa banyak mahasiswa yang memiliki IPK, kemudian lintang berapa total penghasilan mahasiswa yang ini diacak ya, diacak seperti itu. Sehingga kalian harus menguasai, soalnya beda-beda, tapi konteksnya masih sama sebetulnya itu. Oke, bisa dipahami nggak? Mana yang sulit? Kira-kira yang sulit yang mana? Kita coba sebelum tak lanjutkan. Hmm? Sebelum tak lanjutkan, yang sulit yang mana? Bagian mana? Oh, kemarin tuh akunnya bukan ini kok. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini, yuk, Lintang, Aul, Udin, pada nggak ada lah. Kalau pada nggak ada repot ya ini juga. Pada nggak ada. Saya udah ngerjain kok nggak muncul ya Pak itu. Eh, Nggak kesel maksudnya. nggak kenapa ya? Harusnya kan untuk muncul ya teman-teman pada muncul kok. Ya kan? Karena kan ini online, ya kan? Karena ini online. Harusnya muncul kalau kamu kerjain, kira-kira, ya. Karena punya si Ya, Andi ada, punyanya si Levia ada, walaupun salah, maksudnya walaupun kurang pas, kurang tepat, itu ada. Yang tidak mengerjakan si belakang tadi siapa? Bentar. Ada tadi yang tidak mengerjakan. Yes. tapi Kira-kira ada saya yang perlu ngirim bukti fotonya tuh ada tuh Pak, ada angkanya Pak itu. bukti foto. Lihat link. Gathering ya? Kok bisa ya? Ya ini kan, yang ini kan, ini open, sorry. Ini buka di desktop. Nah ini, oke, open Excel. Oke, oke. Kira-kira ada yang perlu tak ulangi nggak? Yang ini kemarin tugasnya. Pak itu bukanya di desktop itu dari linknya itu Pak. Iya, kamu kan harus punya, kan kamu punya akun
OneDrive, kecuali kamu akun OneDrive-mu tidak kamu buka. Kalau kamu tidak tidak membuka akun OneDrive kalian, kalian tidak bisa membuka in desktop. Ya, Hmm. ya kan? Kan kita sudah punya akun OneDrive sejak awal kuliah, ya kan? Bener nggak, Lintang? Atau kamu mau share screen, coba saya lihatnya. Oh, Mau share jadi screen? bukanya itu di OneDrive, Pak. Coba, aku nggak tahu. Coba, kamu bukannya lewat mana? Coba, yuk. Nah, kamu share screen, Lintang. Langsung dari Adlink. Ya, kemarin tugasnya kamu gimana? Cara ngerjakannya gimana? Coba, coba, Lintang. Kamu share screen coba, biar paham semua. Jadi filenya di-download dulu, Pak, kemarin. Baru tak Oh, unduh. oke. Kira-kira Andi, Udin, filenya di-download dulu nggak untuk ngerjakan itu? Untuk mengerjakan latihan kemarin, filenya harus download dulu nggak? Nah, oke. Langsung Lintang. Tidak usah di-download. Coba Lintang, kamu share screen coba. Share screen aja. Lintang. Ya, Pak. Nge-sunscreen apanya, Pak? Ya itu kemarin. Yang kemarin kamu kerjakan mana? Yang kemarin kamu itu. Ya, coba lihat. Nah, Saya buka, saya perpanjang itu dulu. Kemarin tak batasi 2 hari. Bentar, tak perpanjangnya dulu. Biar kamu bisa buka. Ini bagikan, bagikan, bagikan. Ya silahkan, yang kemarin filenya. Untuk kemarin kamu kerjakan coba. udah kelihatan tuh, Pak? Ini baru Zoom tuh. Kelihatannya kamu salah, bukan share screen kamu, tapi file cuman browser kamu. Jadi share yang screen kamu semua. Tolong. Ini belum kelihatan, Pak, Excelku. Kelihatan, cuma kelihatan ada browser, launch meeting sama ada Google Chrome kamu. Cuman ada Google Chrome kamu. Nah, Benar nggak? Nggak tahu kalau di tempat teman-teman lain. Saya sih. kelihatan Ya, belum, Pak? nah itu dia. Nah itu. Nah itu benar kamu memang sudah ngerjakan, tetapi kamu ngerjakannya offline. Oh. Offline ini bukan online. Jadi tidak terikat dengan Pak Seno di tempat Pak Seno, nggak ada. Hah? Tapi kan Coba udah tuh, buka Pak, punya ini. Udin, buka punya Udin, punya Udin coba, punya Udin. Nah, nggak ada kan? Harusnya ada semua itu. Karena ini hanya kamu offline, ya kan? Ya, coba buka itu kemarin, yang kemarin, filenya apa, linknya coba. Linknya. Ya, yang online. Coba buka, nanti itu tutup dulu. Kontrol W itu coba kontrol W. Coba nggak benar. Yang link yang dikasih Pak Seno itu coba dibuka. Coba. Langsung di add linknya ya, Pak. Boleh, terserah. Tapi nggak tak masukin di laptop ya, Pak, add link itu. Di HP. Bentar, Pak.
Yo. Bentar, Pak. Oke. Lemot ya. Oh, berarti sing lemot nggak cuma saya, kamu. Kamu juga lemot. Pak, error itu adminnya. Adminnya. Hmm. Error. Ya wes, berarti nggak jadi salesman ya. Jadi salesman nggak? Tapi paham nggak? Paham belum? Paham, Pak. Yakin? Oke, wes. Oke. Yang lain ada pertanyaan nggak selain si Lintang tadi? Sementara belum. Terus mau kapan? Kawan-kawan. Eh, ya wes, oke. Itu ya. Oke, itu materi kita yang kemarin Pak, udah selesai. YouTube-nya namanya apa, Pak? Apa tuh? YouTube-nya namanya apa? Zoom? YouTube. YouTube-nya nanti di Di yang terbaru nanti di pertemuan ke-12 komputer terapan ya. Pak, YouTube-nya kemarin tuh dilihat kok sendet-sendet ya, Pak. Sendet ya. Ya coba nanti dicek. Oke, itu udah materi kita yang statistik sudah ya. Jadi itu nanti bisa kalian gunakan untuk di tempat kerja menghitung berbagai macam tugas ataupun pelaporan-pelaporan di instansi kalian supaya nanti perhitungannya tidak manual. Jadi dia akan lebih cepat lagi menggunakan rumus-rumus statistik seperti yang telah kita kerjakan untuk latihan ya. Itu nanti di ujian juga nanti akan kita seperti itu nanti ya. Oke. Ya seperti itu ujiannya nanti, ngitung sendiri-sendiri nanti. Enggak, datang aja ya, datang kamu kalian kerjakan aja ya. Nanti karena ada entry data juga mungkin. Enggak terlalu banyak. Oke, beres ya. Boleh, nggak ada yang larang. Boleh, boleh tahu sendiri boleh. Ya, oke. Oke, jelas ini, jelas ya. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang materi short and filter data. Tulisannya seperti ini. Short, ya, short and filter data. Nah, seperti ini. Nggak jalan, Pak. Itu gambarnya nggak Oh, jalan. oh, sorry, maaf. Saya belum share screen, sorry. Bukan, saya belum share screen. Bentar, tak share screen dulu. Lupa, karena di itu kamera saya memang kamera kayak layarnya. Jadi, tapi itu nggak jelas karena kan apa namanya, cuman virtual itu aja, virtual
kamera. Nah ini sekarang harusnya jelas. Oke, udah kelihatan belum? Belum, Pak. Tunggu. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan belum? Ya, enggak. Kelihatan, Tadi Pak. ya. Ya, tadi lupa belum share screen. Nah, kita sekarang akan bahas yang namanya short and filter data. Ada yang tahu artinya short, Pendek, Pak. RT? Ada yang tahu Pendek, nggak? pendek Hah? bukan, Pak? Pendek atau apalagi? Sortir, bener. Sorting, ya. Dibuat lebih pendek atau disorting. Disorting itu dipilih-pilih gitu. Ya, betul. Kalau filter, disaring, difilter, disaring, betul. Nah, kadang eh, kita agak mungkin rancu ya antara sort and filter data di dalam Microsoft Excel. Nah, kita bisa memanfaatkan short and filter data itu konteksnya seperti apa toh misalnya untuk mempercepat eh, misalnya membuat analisa-analisa. Ya, contoh misalnya di sini saya punya data yang sama. Kemudian data ini yang di sini saya akan mengurutkan itu akan saya urutkan, diurutkan misalnya dari nama yang apa namanya hurufnya itu dari awalan huruf dari A sampai Z gitu, misalnya seperti itu ya. Paham nggak maksud yang Pak Seno maksud? Kalau ini kan urutannya baru dari NIM, via NIM kan, via apa namanya? Nomor induk mahasiswa aja kan, ini kok nggak muncul. Ya, ini kan urutannya baru, ini kan NIM 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sekarang bagaimana kalau saya akan mengurutkan dari nama yang urutan huruf awalnya dari A, B, C, D, supaya lebih mudah mencari. Itu. Nah, caranya seperti ini. Caranya. Kita klik di, sebentar, ini. Kita klik di sini, di kepala tabelnya. Kemudian di data di menu data di sini ada short. Nah, di sort and filter itu ada icon sort nih, sort. Kita klik di sini sort. Nah, kita klik sort. Maka dia muncul kotak dialog seperti ini. Kotak dialog seperti ini. Short. Nah, di sini kita pilih dipastikan dicentang ya my data has headers. Maksudnya adalah data saya itu punya kepala tabel, punya keterangan tabel. Ya, itu supaya nanti di sort by-nya ini muncul nih. Nah, muncul-muncul kepala tabelnya ini loh. Paham nggak? Tapi kalau centangnya saya hilangkan, nanti suatu saat ini, dia munculnya cuma kolom A, B, C, D, E, gitu seperti ini. Bisa dipahami itu dulu. Jadi ini dicentang ya, supaya lebih memudahkan. Oke, nah sekarang kita akan mengurutkan sort by. Sort by di sini diurutkan berdasarkan apa? Nah, kita klik berdasarkan apa tadi yang Pak Suno minta tadi? Berdasarkan apa? Nama, Pak. Nama, nama, nama. Oke, nama ya. Nama ya. Nama. Oke, by nama. Jadi itu yang by nama. Kemudian sort on cell value di sini aja. Kemudian order. Order itu diurutkan dari urutan apa? A ke Z atau Z ke A. Kalau A ke Z itu dari A, B, C sampai Z. Kalau Z ke A, Z, Y, X,
dan seterusnya ke bawah sampai A seperti itu. Nah, kita pilih yang A ke Z ya. Kemudian oke. Perhatikan perubahannya ini yang di kolom nama. Kalau kita oke, perhatikan. Nah, ini nih. Apa perubahannya? Sesuai abjad, Pak. Nah, namanya sesuai abjad ya. Kira-kira lebih gampang mencari sesuai abjad atau mencari sesuai NIM? Sesuai abjad. Sesuai abjad. Nah, sehingga ini akan lebih memudahkan dalam pencarian data. Sampai situ bisa dipahami? Bisa dipahami. Maksudnya apa ya? Maksudnya gimana, Udin? Nah, betul. Oke, yang dimaksud kamu geser semua itu geser gimana? Nah, itu. Ya. Nah, pertanyaannya, pada saat kita men-sorting data nama, apakah data yang di sebelah-sebelahnya itu sudah sesuai dengan data nama, kan gitu kan? Nah, itu. Nah, kalau kalian men-sorting data itu lewat tadi, maka kalau saya ulangi ya, saya ulangi. Ini tadi di awal, ini yang Aprilia ini ya, Aprilia ini tidak bekerja ayahnya, penghasilannya ini ya. Coba sekarang saya sort. Aprilia tidak bekerja, kita cek ya. Kemudian NIM, nama, oke. Kita cari Aprilia. Apakah datanya berubah? Aprilia, nih berubah tidak ini? Sebentar, saya itu saya sorot. Ini berubah nggak datanya? Perhatikan kembali, Udin. Perhatikan kembali, saya kontrol Z ya, kontrol Z ya. Ini saya di kepala tabel, data, filter. Saya tidak ngeblok. Pada saat saya ngecek filter, otomatis tabelnya itu terblok sendiri, ya, ya kan? Kemudian sort by nama, oke. Nah, seperti itu. Paham? Nah, misal nih, saya akan mengganti sekarang. Saya akan melihat sekarang penghasilan ayah, pekerjaan ayah. Saya urutkan juga sort by, di sini tak ganti penghasilan pekerjaan ayah. Oke, dari A. Oh, ini bekerja, buruh, pedagang, lain sebagainya. Oh, yang PNS, TNI, wira swasta. Nah, seperti ini. Paham? Sehingga dengan bantuan sorting data, kita bisa dengan cepat misalnya, oh ternyata yang mahasiswa kita tuh yang bapaknya kerja di BUMN itu ada dua, ya kan? Oh, yang buruh harian lepas itu ada tiga. Oh, yang guru itu ada dua. Dengan cepat kita bisa menentukan. Bisa dipahami? Bisa dipahami sampai sini? Halo, ya. Oke, jadi seperti itu. Short filter, sort dulu. Ini baru short. Nah, ini saya ganti lagi. Misalnya saya urutkan berdasarkan IPK. IPK sekarang dari smallest to largest, dari yang kecil ke besar. IPK. Nah, ini. Dari kecil ternyata yang paling kecil itu si Ella. IPK-nya 1,72. Yang paling gede, yang paling IPK-nya besar Nabila, 3,94. Nah, sehingga kalian bisa menentukan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pimpinan dengan cepat, dengan menggunakan short and filter data. Biasanya kan pimpinan itu coba aku carikan obat yang paling banyak terjual. Bener nggak? Apa? Oh, sebentar Pak, saya harus ngurutin nih Pak. Oh, satu persatu kan gitu. Nah, urutinnya seperti pakai sorting data ini bisa. Oke? Yes, paham ini? Oke ya. Oke. Nah, sekarang di sorting data ini, kita bisa memakai sorting lebih dari satu eh, ketentuan. Misalnya nama A to Z ini seperti ini ya. Nama dari urutan dari huruf A, A ini A, terus baru disorting kembali. Kemudian kita tambah level, add level. Nah, di sini setelah di sort
by nama dari abjad A sampai Z, kemudian dia then by, maka dia akan diurutkan berdasarkan apa lagi? Misalnya berdasarkan pekerjaan ayah. Pekerjaan ayah diurutkan dari A to Z juga. Maka hasilnya perhatikan, hasilnya seperti ini, perhatikan. Nah, hasilnya dia masih sama sebentar. Pekerjaan ayah Z A to Z. Oke. Masih sama ya. Hasilnya masih sama seperti ini. Oke. Kita coba sorry sorry bukan filter. Sort data lagi misalnya kalau ini kita balik masih sama kalau ini kita hapus dulu nih saya hapus atau saya ganti penghasilan ayah. Oke. Kalau saya model gini, kenapa ini nggak berubah? Benar, pekerjaan ayah. IPK 3. Ya, wes oke nggak mau nih nggak mau. Oke, dia dibikin dua nggak mau. Ya, jadi itu untuk sorting ya, sorting. Ya, lagi sorting. Ini saya hapus saja dan by-nya saya delete level. Itu sorting. Oke, ini saya urutkan by name lagi. Oke, jadi untuk data sorting itu semua datanya hanya diurutkan ya, hanya diurutkan. Mau mana yang diurutkan? Mau berdasarkan nama, abjad, mau berdasarkan pekerjaan, penghasilan ayah, IPK, atau yang lainnya. Seperti itu. Nah, sekarang apa bedanya kalau kita menggunakan filter? Filter. Nah, kalau filter itu kita disaring, disaring. Otomatis kalau misalnya kalian mau menyaring menyaring apa namanya menyaring pasir gitu, menyaring pasir menggunakan saringan. Otomatis kalau saringannya lembut atau saringannya ya halus gitu kan, maka pada saat pasir kita tuangkan ke situ, maka yang kasar-kasar itu dia tertahan. Tapi yang halus itu dia akan lewat, kan seperti itu. Sehingga nanti dari hasil saringan itu, yang tertinggal di saringan itu hanya yang kasar-kasar saja. Nah, ini analoginya itu sama dengan filter di sini. Perhatikan. Kalau saya klik, saya tempatkan di kepala tabel dulu ya. Kalau saya klik filter di sini, maka di kepala tabel ini muncul tanda panah seperti ini. Kelihatan nggak tanda panahnya? Kelihatan ya? Nah, kemudian pada saat kita menggunakan filter, misalnya, saya akan melihat pekerjaan ayah yang khusus tidak bekerja. Contoh nih, klik di sini, kita klik tanda panahnya, kemudian di sini muncul ada pilihan sort A to Z, sort Z to A, sort by color, by ini default atau yang lain sebagainya di sini. Nah, di sini ada kolom, ada field-field yang nanti ditampilkan atau isian-isian data yang ditampilkan, kita select all-nya kita matikan, kemudian yang kita pilih yang misalnya tidak bekerja, kita centang. Nah, ini kemudian oke. Maka hasilnya yang tertampil di layar kita itu data-data mahasiswa yang orang tuanya atau ayahnya tidak bekerja. Oke. Kemudian contoh, nih saya buka lagi filternya. Saya akan pilih misalnya tidak bekerja dan misalnya sebagai petani. Ini kisah centang. Jadi ada dua pilihan di sini, centang. Nah, maka yang ditampilkan ini hanya orang tua yang pekerjaan ayahnya tidak bekerja dan petani. Ini saya urutkan, saya sort. Nah, seperti ini.
Oke, bisa dipahami nggak ini? Misalnya kita memfilter data mahasiswa yang orang tuanya petani dan tidak bekerja dan penghasilan ayahnya misalnya 500, misalnya yang penghasilannya 500. Nih, kita centang. Nah, maka hanya 2 orang. Sampai sini bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Ya. Nah, terus kalau kita filter, apakah data yang lain itu hilang atau terhapus? Pertanyaannya, terhapus nggak kira-kira? Lintang terhapus nggak datanya? Kira-kira? Lintang. Apa, Pak? Datanya terhapus nggak tadi kira-kira? Kalau ini kan cuma ada 2 data nih. Datanya terhapus nggak? Enggak. Nggak. Ah, terus kalau nggak terhapus, nah datanya di mana? Data yang lain. Di mana? Di Ya, tidak ditampilkan atau disembunyikan. Nah, pertanyaan pertanyaan lanjutan. Nah, terus cara menampilkannya bagaimana? Menampilkan ini ya, terus, terus, tadi dicentang semua, Pak. yang mana? Ini. Select all. Ya, oke gini. Gitu. Nggih, Pak. Oke, ini masih kurang datanya. Masih kurang datanya. Supaya bisa datanya terlihat, tinggal aja lepas aja filternya di sini. Klik ini loh. Dilihat. Klik nih. Nah, maka hasilnya kembali lagi. Datanya lengkap lagi. Jadi tidak hilang datanya. Paham? Loh kan tadi filternya banyak tadi. Filternya kan banyak tadi. Ini misalnya tadi filternya kan ini tadi ini kan tidak bekerja petani. Terus ini 5. Ini kan ini ini kan centang semua gini kan? Ya, gini kan? Tidak ada kan? Nah, ini pekerjaannya ini. Tapi di sini kan masih ada filter-filter yang lain nih. Filternya masih ada. Ini iya, karena filternya banyak kan gitu. Sehingga untuk praktis praktis misalnya kalau kamu menampilkan semua data, misalnya semua data tinggal aja klik ini aja, klik kembali klik udah selesai. Paham? Paham? Pilihan filternya. Tergantung pertanyaannya nanti. Pimpinanmu minta apa misalnya? Contoh, contoh pimpinanmu minta apa? Kamu minta apa misalnya? Contoh di apa? Asal aja nyeluk duit ra aku loh. Apa? Hmm? Lah iya tanggungan, tanggungan yang apa? Kamu mau cari yang mana? 5, 5 orang yang tahu nggak ada 5 orang. Nah, jadi pilihan cuma 1, 2, 3, 4 kok. Ya enggak, ya, otomatis dia. Otomatis. Pak Seno apa buat tadi? Kamu lihat Pak Seno tadi buat? Ini, apakah Pak Seno membuat IPK ini semua? Apakah Pak Seno bikin ini? Ya berubah. Iya dong. Iya. Hmm. Iya, berubah otomatis. Kita nggak akan buat data filternya itu, dia komputer yang bikin otomatis nanti. Misalnya kamu minta apa? Minta apa? Ya? Ya karena belum praktek. Jadi kalau belum praktek itu bingung, cuma lihat aja kan.
ya kan? Besok kalau ujian baru bingung, iya kan? Ujian baru bingung karena nggak pernah praktek, nggak pegang laptop atau langsung praktek, nggak apa-apa. Oke, bisa dipahami nih. Sampai sini ada pertanyaan namanya short and filter data. Sehingga pada saat ada pertanyaan-pertanyaan, misalnya, berapakah banyaknya mahasiswa yang ayahnya jadi petani? Tinggal filter, ayahnya jadi petani. Tinggal klik centang petani. Oh, ada berapa ini? Tinggal select. Ada di sini 9 data nih. Oh, ada 9. Kan gitu. Ya nggak? Ada 9 kan gitu. Kalau pimpinanmu minta data itu. Misalnya pimpinanmu minta coba carikan mahasiswa yang eh, ayahnya penghasilannya 500.000 misalnya. Oke, filter. Ada berapa orang gitu. Nah, kita centang. Ini kita seleksi. Nah, oh Bu, ada 10 orang Bu. Ada 10 orang ini. 10 orang. Gitu ya. Jadi cepat kamu jawabnya ke pimpinan. Bisa dipahami? Halo? Oke. Ada pertanyaan nggak? Enggak ya? Apa? Ah, betul. Iya benar, betul. Ya pakai nanti pakai filter data, bisa pakai filter data atau bisa rumus juga bisa, ya kan? Seperti itu. Nah ini nanti bisa diterapkan di tempat kerja masing-masing untuk eh, mengolah atau melihat data-data yang kita butuhkan. Misalnya data yang stoknya habis gitu. Nah, nanti kalau stoknya habis, di tabel kalian tuh diaktifkan aja. Nanti stok, nanti yang stok nol itu ditaruh di atas sendiri. Maka kalau pada saat stoknya masih masih ini misalnya 5, maka dia akan di bawah sendiri. Tapi kalau ini nol, dia maka akan pindah ke atas nanti. Kalau filter di sini. Eh? Ya nol, nol. Itu. Nah, ini tinggal difilter gitu, difilter seperti itu. Ya, ya, oke. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Oke, nah oke. Sekarang kalau tidak kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita lanjutkan dengan fungsi string. Fungsi string namanya. Fungsi string. Nah, string itu teks ya, fungsi teks. Fungsi teks. Nah, oke, fungsi teks. Nah, nah di sini sekarang kita lihat. Di sini ada nomor induk mahasiswa. Saya filter dulu deh. Ya, ini enak dari urutan terkecil. Oke, angka 1. Oke. Jadi ada NIM nomor induk mahasiswa 231140001. 2311400 2. Ya. Nah, kalian tahu nggak artinya nomor induk mahasiswa kalian itu? Ada maknanya nggak? 23 itu apa kira-kira? Tahunnya, Pak. Ya, betul. Tahun angkatan 23 itu. Betul. Berarti dia itu tahun angkatan 2023. Ya. Kalau 114, ada yang tahu nggak? 114 itu adalah kode prodi. Kode prodi untuk TBD kalau itu. TBD kalau farmasi itu 484. Untuk RMIK 134. Jadi 114 itu kode prodi. Kalau 001 apa? 01, 02 apa? Itu merupakan apa? Nomor pendaftaran kali, Pak. Nomor pendaftaran ya.
itu adalah nomor urut. Nomor urut. Nomor urut berarti Aprilia itu nomor urut angkatan mahasiswa 2023 dari Prodi Teknologi Bandar nomor urut 1 kan gitu. Si Cindy nomor urut 2 kan gitu. Bisa nanti nomor pendaftaran juga kan gitu. Paham ya? Nah, sekarang saya akan mencoba memisahkan data ini, data yang ada di sini, data yang ada di sini, ini menjadi ke beberapa bagian, ya kan? Saya akan ambil datanya. Di sini tahun, angkatan, ya kan? Kemudian kode prodi, ya kan? Kemudian di sini nomor urut, ya kan? Nomor urut ya, ya kan? Nah, kalau di sini nanti tahun angkatan berarti di kolom ini, di sel ini nanti kira-kira kalau mengambil data dari NIM, tahun angkatan di sini akan terisi angka berapa? Angka berapa nanti? 23, Pak. Betul, Ketiga, 23. Pak. 23 betul. Kalau kode prodinya, kode prodinya diisi angka di sini nanti kalau ngambil dari NIM, Yang 114 itu, Pak. ya betul 114. Kemudian yang nomor urutnya adalah 001. 001. Nah, seperti ini ya nanti. Kalau kita pisahkan, NIM itu kalau kita pisahkan seperti 23 tahun angkatan, kode prodi 114, nomor urut 001. Paham ya? Nah, sekarang kita akan memisahkan, tetapi tidak secara manual. Tidak secara manual. Ya, tidak secara manual. Tidak secara manual. Dengan sebuah rumus. Dengan sebuah rumus. Rumusnya pakai apa? Nah, pakai rumus string nih, string. Nah, untuk mengambil tahun angkatan itu karakter yang kita ambil adalah dari sebelah mana? Dari sebelah mana? Kiri, Pak. Ya, betul, dari sebelah kiri. Maka rumus untuk mengambil karakter dari sebelah kiri menggunakan sama dengan left, nih left, kiri, kurung buka, teks yang mau kita ambil, teks yang mau kita ambil, selnya, sel ini, ya nggak? Sel A2, kemudian titik koma, 6 char. 6 char itu kepanjangannya number karakter. Jumlah karakter yang akan kita ambil. Berapa karakter untuk menghasilkan angka 23 yang kita ambil? Berapa? Berapa? Berapa karakter? 2, Pak. Dua, betul. Kita dua. Oke, kurung tutup. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. 23. Kemudian kita copy ke bawah. Nah, data 23 semua kan nih? Oke? Seperti itu. Jadi, rumus left itu adalah sebuah rumus string untuk mengambil karakter dari sebelah kiri ya. Kiri. Nah, misalnya nih, misalnya. Kalau ini kita ganti 3, 6 carnya. Kira-kira hasilnya apa? Kalau kita ganti 3. Hasilnya apa yang muncul? Kode prodi ya, Pak? Kode prodi kah? Hasilnya apa? Angka berapa? Angka berapa? Kalau kita ambil A2 left A2 titik koma 3. Kalau tadi kan 2. Kalau tadi kan 2. 2 kan munculnya 23, ya enggak? Nah, sekarang kalau kita ganti 3 ini munculnya apa? Kira-kira 231 ya, Pak. berapa? 231. Iya, betul. 231 munculnya. Bener lah sih ya. Kalau kita di sini 4. 4. Sorry. Kalau kita ini 4. Iya. Bisa dipahami arti dua arti arti ini arti 6 chart bisa dipahami artinya apa? 6 chart itu apa, Din? No? Apa? Hah? 6 chart jumlah karakter yang akan kita ambil, akan kita tampilkan. Iya nggak? Iya kan? Jumlah karakter yang akan kita tampilkan.
Kalau ini hanya dua. Dua dari kiri tapi ya, dari kiri. Kalau tiga dari kiri, berarti cuma 2, 3, 1. Ya enggak? Kalau 4 dari kiri, 2, 3, 1, 1. Kalau 5, 2, 3, 1, 1, 4. Ya enggak? Paham toh? Tetapi di sini, ketentuan di tahun angkatan, kita hanya mengambil 2 saja. Paham itu? Paham nggak? Paham, Pak. Oke, nah sekarang kita kembali ke nomor urut dulu, ke nomor urut dulu, kode prodinya nanti. Nah, sekarang untuk mengambil nomor urut, nomor urut. Nah, nomor urut di sini akan ada 3 karakter ya, 3 karakter, yaitu 01, 02, 03, dan lain sebagainya. Nah, kita akan mengambil karakter itu enaknya dari sebelah mana? Enaknya, sebelah sebelah kiri bisakah? Dari sebelah kiri ambilnya? Dari sebelah kanan, Pak. Oh, kanan, betul. Sama dengan kalau kanan, right, ya kan? Kanan itu right. Nah, kemudian teks sel yang kita ambil ini A2, kemudian titik koma, 6 char. Jumlah karakter yang kita ambil ada berapa? Yang mau kita tampilkan? Ada 3. berapa? Ada berapa? 3 Berapa lah, nih? Pak. 3, oke. Nah, hasilnya 01. Kita copy ke bawah. Nah, 02, 03, dan selanjutnya. Kalau semisal di sini kita ambil 4 karakter, hasilnya maka apa? Hasilnya apa nanti? Kalau kita ambil 4 karakter. 4001 ya, Pak. Ya, betul. Bisa dipahami nggak ini? Bisa dipahami nggak? Gampang ya? Gampang ya? Nah sekarang. Nih kode prodi. Kalau kode prodi nanti hasil di situ kira-kira nanti yang muncul kan 3 angka ya, 3 angka yaitu 114. Nah kira-kira pakai rumus apa? Nah untuk mengambil karakter 114 karena karakter 114 itu ada di tengah kan kira-kira di tengah ya. Maka hmm, untuk mengambilnya kita pakai rumus MIT sama dengan MIT. MIT itu kepanjangan dari apa? Kepanjangan dari apa? MIT? Ada yang tahu? Ada yang tahu? MIT? MIT itu kepanjangan dari middle. Apa middle? Tengah, middle. Mid itu middle, tengah, mid. Nah, mid di sini susunannya pixel yang akan kita ambil ini titik koma. Nah, di sini ada start number. Dari karakter keberapa kita akan memulai mengambil karakternya. Dari karakter keberapa? Startnya dari sini. Angka Tiga. Angka 1 tuh ada di karakter ke 1, 2, 3. Karakter 3. Maka dia akan memulai dari karakter ketiga. Start number artinya. Kemudian titik koma 6 char. Nah, tadi sudah dimulai dari karakter ketiga. 6 char itu adalah jumlah karakter yang akan kita ambil. Berapa? Berapa karakternya yang kita ambil? 3, Pak. 3, betul. Nah, maka hasilnya 114. Tuh, bisa dipahami. Nah, kalau misalnya di sini, misalnya saya ganti, saya ganti ya di sini. Misalnya saya ganti. Misal di sini, start start numbernya saya ganti. Mulai dari 2. Kemudian 6 carnya 3. Nah, nanti hasilnya kira-kira apa? Hasilnya apa yang muncul? 3114, Pak. Betul. 3, 1, 1.
Cuma diambilnya cuma 3 karakter kok. Berarti dia Oh iya, muncul Kak. cuma 311. Kalau mau 3114 berarti diambil 4 karakter di sini. Nah, 3114. Paham? Paham penggunaan ini? 3 diambil 3. Paham? Sampai sini? Oke. Ada pertanyaan nggak? Sekarang datanya tak rubah nih. Tak rubah data nih. Itu yang rubah data ya. Wes, sini dulu tak rubah data. Sampai sini ini jadi berubah ya datanya ya. Ini ya. Datanya jadi berubah semua nih. Karena saya merubah data di sini. Convert to number. Oke. Nih, wes sampai sini ada pertanyaan. Jadi fungsi left itu me- mengambil karakter dari kiri, ya kan? Fungsi right mengambil karakter dari sebelah kanan ya, kanan. Fungsi mid mengambil karakter dari tengah, dari tengah, dari tengah. Itu. Nah, sekarang coba nih. Eh, Lavia mana atau Lintang? Lintang. Coba kamu eh, coba nih, Lintang. Lintang mana? Halo? Atau Udin, Udin? Udin, Udin. Ya, oke. Ya, silahkan. Di remote komputer saya nih. Ayo, Udin. Nah, sekarang di situ. Misalnya, Udin sekarang mau mengambil data namanya di situ Aprilia Fajar Asri Dwi Astuti. Sekarang cukup diambil kata Fajarnya saja. Coba, bisa nggak? Fajar. Saya mengambil Fajarnya saja ya. Fajar. Ya nanti hasilnya apa kalau gitu? Coba. Ada hasilnya nggak? Ayo. Berarti kurang tepat. Fajar itu ada posisinya ada di mana? Mana? Dua apa? Maksudnya dua apa? Dua kata. Dua kata dari kiri kan? Kalau left itu kan maksudnya bukan kata, tapi kan karakter.
Kan kita ngitungnya itu bukan per kata ya, tapi per karakter. Fajar itu ada di mana dia? Middle. Tuh. Fajar itu ada di middle. Dia termasuk di middle. Loh, Din. Iya, ada di middle. Ayo, gimana susunannya, Mit? Susunannya, ya. Mm. Teksnya yang diambil mana? Teksnya, diklik namanya. Nama, oke. Klik. Lah iya kan, teksnya yang mau diambil mana? Yang mau diambil. Itu kan teks. Yang mau diambil mana? Teks yang mau dipisahkan mana? Loh, kok nama? Selnya. E2. Terus. Titik koma. Yo. Terus. Start number. Start number keberapa kamu ambil? Kak, supaya menghasilkan fajar. Supaya menghasilkan fajar. Apakah dua? Apakah dua? Dua itu dua apa, Mas Trin? Artinya dua apa? Karena kamu baca dulu itu. Ah, ah. Ingat, Din. Ini konteksnya itu bukan kata, tapi karakter. Tahu karakter, Din? Karakter. Nah, Fajar itu ada di karakter keberapa? Iya, karakter keberapa? F-nya. Itu. A, P, R, I, L, I, A, spasi, F. Berarti karakter ke 9. Mana? Ya, oke. 9. Lalu kamu tadi ketemu dua dari mana? Kok nyebut dua? Jadi bukan kata ya, tapi karakter. Terus 6 chart. 6 chart itu apa? Nah, artinya apa tadi Pak Seno jelasin 6 chart tadi apa? Ayo. Bukannya jumlah pacar. Hah? Nah, nomor karakter berapa kamu ambil supaya hasilnya fajar? 5 tau Mas. 5 bukan Pak? Ya, supaya hasilnya fajar berapa? Itu ada berapa karakter fajar? Nah, iya, terus tulisannya di 5 nih di raket tok kuwi. Ayo, kamu nulis limanya mana? Nah, oke. Ya, oke. Saya tunggu, tunggu, nggak usah bingung. Ntar ubah ke ini ya, general, general. Enter, dah enter, Din, enter. Wes, pahami dulu, Din. Nah, sekarang, ora aku sih, sebentar, aku ngerti gue paham. Sekarang di baris kedua, saya mau mengambil kata utami, 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 utami aja yang muncul. Coba dulu.
Utami. Jarene paham. Ayo tanya teman-teman diskusi ayo. Bener mit ke Mas nih Mas. Pokoknya hasilnya Utami. Ya itu. Ya, gitu. Mm-mm. Utami, yo. Paham bro? Din, yakin. Ayo sekarang ini sekarang yang bawahnya. Sekarang mau mengambil kata Mahmud. Kok ngerti? Nah, kamu utami orang orang masuk. Bukan Pak Somos ngomong ya middle di tengah. Iya, oke. Nggak kira condong catur. Nah, oke. Sekarang harus ngambil Agung. Rapopo malah latihan kok. Oke, makasih, makasih anu, si so, oke, makasih. Oke, sekarang si Lintang, mana Lintang, yuk, gantian, Lintang, Lintang, mana Lintang? Tinggal anu aku, San. Lintang mana? Lintang yuk latihan. Halo, ini Den, kancamu Den. Berarti bubar iki. Eh, Levian di Leviaul, Iya, Lintang Den. Pak. Sopo kuwi? Paul. Aul, cepat, terus Pakai gini. apa, Pak? Saya pakai HP, Pak. Ya rapopo toh Pak. Tahu kok. Emang pakai HP bisa, Pak? Loh, dari dulu bisa sama ngomong nggak iso. Si Aul tak tangan wis wit. Aul, Aul.
Oh, iki alasan wae nggo handphone wae yang alasan lan ora gelem di anu to. Ya wes, Kak, mana caranya kalau pakai HP? udah golek yuk. Oh, oh, bisa, bisa. AO Apa AO. ini, Pak? Tanya Udin Udin, Udin. Aku Udin. Apa ini yang dicari, Pak? Pajeri. Pakai mana? Oh, udah. Pak, lambat banget, Pak. Astagfirullah. Apa ini? Ya Allah, lama banget. Pak, susah, Pak. Lebih susah lagi kalau nggak latihan, Mas. Salah, Pak, susah. Tidak memadai, Pak, HP saya, Pak. Ya diwadahi plastik sih. Loh, kok nggak bisa keyboardnya? Emang ini. Sama dengan. Ya Din, dibantu Din. Pak, ya ampun, Pak, pakai HP susah, Pak. Ya paling tidak ini neng gue handphone yo ketok wajah, ketok anu nih penampakannya ya. Oke. Wes gue handphone ra untuk penampakannya menggelap tok ya. Udin yang guyu. Eh, neng warung neng warung neng apotek kalau ya rasa area emang butuh rias-riasan. Pak, mending ada ya, saya ngomongin aja deh, Pak. Ya, Susah HP-nya. ya Ya, gue Pak. nembung Udin. Mas Udin, tolong, Mas. Ya Allah, Mas, susah banget, lambat banget. Ya Allah, HP-ku jeblok. Nah, adanya, ya, Gendang, sing 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 gendang, Mas. sing dikte si Aul ya. Ah, dah. Saya sing dikte Aul. Adin, dikte gue. Right-nya, nah, klik sih, Mas. Iya, klik, klik itu, Zaki Fajeri. Titik koma, 6, titik koma, 6, titik koma, 6. Oke, tutup kurung, dah. Bener Nah, nggak? salah yo. Loh, lah kok salah, Pak? Yo kan? Si Andi yang ini salah.
Kenapa salah, Pak? Jadi pahami dulu coba. Andi jelaskan di. Oh, alah. Hmm. Berarti kalau nggak ada middle-nya cuma kayak gitu, Pak. Sekarang, sekarang yang ke itu bawahnya. Oh, Sekarang saya mau mengambil kata triu, triut, triut, middle. tri spasi ut, Sama dengan. tri spasi ut. Kenapa harus pakai spasi sih, Pak? Lah kan jenenge anak tri utami. Tri ini pisah. Iya, triut kok ya. Nih, buka kurung. Klik, klik sebelahnya. Titik koma. Zero Lupatmon. 6. Hmm, titik koma. 5. 5 apa 6, Pak? 5 coba. Ya. Lagi triu. Oh, udah loh, Pak. Endi aku Dah. triu. Kan triut. Ya Allah, Pak. Ya udah berarti 7 tadi. 6, 6. Oke, ya, paham ya? Ya, Paham ya? Pak. Oke, paham. Oke, thank you. Ah, Thank you. Oke, sekarang tak tambahi. Ini baru dasar ya, baru dasar nanti. Cek. Ih, ih. Oke. Nah, sekarang kalau saya punya, misalnya, saya mau menggabungkan Fajar, Utami, Mahmud, Agung, Fajri, Triut. Nah, penggabungan. Atau saya mau ini, mau menghitung karakter yang ada di nama ini, Fariza Canda Talibo. Rumusnya len, sorry, len, len, ini, sel, ini. Berarti si Fariza Chandra Talibo itu ada 19 karakter, termasuk spasi ya, termasuk spasi. Makanya rumus len ya, menghitung karakternya, karakter, paham? Jadi len itu menghitung karakter, len sel E8, menghitung karakter dari Fazira Canda Talibo. Spasinya dihitung ini ya, spasinya dihitung. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya saya mau misalnya menggabungkan Fajar Utami Mahmud Agung Fajri Tri menjadi satu, maka bisa seperti ini. Koncatenit, nah ini, sorry, yang atas dulu. Fajar, titik koma, Utami, titik koma, eh, Mahmud, titik koma, Agung, titik koma, Fajri, titik koma, Ut. Nah, maka dia menjadi satu kesatuan. Fajar, Utami, Mahmud, Agung, Fajri, Triut. Nah, seperti ini. Koncatenit, F2, F3, F4, F5, F6, F7. Ya, itu. Atau bisa juga seperti ini. Sama dengan Fajar dan
Utami dan Mahmud dan Agung dan Tri dan Ut. Nah, sama kan? Pakai dan. Nih, pakai dan. Kalau mau cuman menggabungkan Fajar Utami berarti sama dengan Fajar dan Utami. Nah, maka Fajar Utami. Oke. Nah, kalau mau menggabungkan Fajar spasi Utami sama dengan Fajar dan Utami. Nah, kira-kira kalau menggabungkan Fajar spasi Utami gimana kira-kira? Bisa nggak? Halo? Halo? Nggak tahu, Pak. Ya, nek ora ngerti mau minimal ya di on cam lah. Yuk, pas lah luhur sih. Ya, Pak, Halo? sholat dulu. Hah? Sholat dulu Keburu berapa asar, jam? Pak, nanti. 1 jam? Yo asar kok. Jan. Wah, ini. Ya makanya di on cam lah aku ya sajak kaya dhewe. Wah, ini on cam ning gua ngendi gua Hiro aja. Eh, ya Malah masukin alasan. kalau mau iso ya, mau iso saiki gelap gulita wae. Eh, Nah, kalau di sini Fajar spasi Utami bagaimana cara membuatnya? Kalau cuma digabung ya Fajar sama dengan F2 dan F3. Ya enggak? Ketemu Fajar Utami ini. F2 dan F3 kan? Tapi kalau ada Fajar spasi Utami, kira-kira bagaimana? Dikasih titik koma, Pak. Titik koma, oke. Sama dengan F2 terus Titik titik koma. koma, heeh, F3. Ini, Ya, oke. Nah, kok error value? nggak tahu Salah kalau deh. juga itu. Nah, untuk membuat Fajar spasi Utami ini sama dengan F2 dan, ya kan? Dan tanda petik spasi, tanda petik, dan Utami. Diperhatikan. Nah, Fajar Utami. Paham? Nih, F2 dan tanda petik spasi. Nah, ini spasinya di sini. Ya kan? Dan F3. Jadi menambahkan spasi nih. Oke, jadi pahami? Oke, yes, paham? Paham belum? Paham, Pak. Oke, ya ujian sekarang. Nih, Udin nggak awu ya, Udin. Sorry. Jan. Yes, ada pertanyaan nggak? Nih, dek komanya sih. Nih. Ih, kok mahal banget. Nah, ini ya, dek komanya nih ya. Iya, heeh. Oke. Yes, ini fungsi string ya, fungsi string namanya. Nah, tak tambah dikit fungsi logika ya, fungsi logika. Misalnya nih yang di sini, database. Eh, ini di sini nih. Juga ada anu nih. Nih misalnya nih ya nih, tak tambah keterangan. Nah, nih. Sekarang tak kasih fungsi logika dikit, logika tunggal. Logika tunggal. Nah, di sini nanti kita membuat keterangan IPK.
keterangan IPK ya, keterangan IPK. Nah, keterangan IPK, ketentuannya. Jika IPK lebih besar 3, maka keterangannya tinggi. Sangat bagus. Ya. Jika tidak itu jika di bawah 3 ya. Jika tidak itu maksudnya di bawah 3 ya. Di bawah 3 keterangannya bagus. Jadi adanya hanya sangat bagus sama bagus. Tuh, paham nggak? Dipahami dulu nih. Dipahami. Oke. Nah, ini dipahami dulu. Ini nanti untuk ngisi keterangan IPK nih loh, untuk ngisi keterangan IPK. Jadi, jika IPK lebih besar 3, maka keterangannya nanti sangat bagus. Contoh, nih misalnya. Nah, ini IPK-nya 3,8. Ini nanti keterangan di sini berarti apa? Sangat bagus, Pak. Sangat bagus keterangannya gitu. Misalnya yang bawahnya ini 3,7 berarti ya sangat bagus ya. Sangat bagus. Kalau ini 3 nih. Berarti keterangannya apa nanti? Tidak bagus. Kok tidak bagus? Bagus ya, Pak. Bagus. Kan pilihannya cuma sangat bagus sama bagus. Nggak ada sih tidak bagus. Oh iya, Bagus. 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 Kemudian berarti yang ini juga bagus. Yang ini ya. Nah, seperti itu ya. Nanti isinya seperti itu ya. Tetapi kita tidak mengisikan manual. Kita mengisikan dengan rumus logika. Pilihannya cuma ada 2, yaitu sangat bagus sama bagus. Karena pilihannya hanya 2, maka kita bisa menggunakan fungsi logika. Jika sel yang kita uji nanti sesuai dengan kriteria, maka sesuai dengan ketentuan, maka pilihannya ini atau ini, kan gitu. Ini pakai logika tunggal. Nah, contoh format logikanya adalah seperti ini. Nah, posisi ini. Oke, sama dengan, ya kan? Saya besarkan. Oke. Sama dengan if. Nah, logika itu if ya. Jika. Nah, sekarang di sini ada argumen logical test. Logical test itu sel yang akan kita uji. Sel yang akan kita uji di sini IPK. Jika IPK lebih besar 3, ya enggak? Lebih besar 3, ya. Itu logical testnya. Jika lebih besar 3 ya, maka, nah titik komanya itu maka. Value if true. Value if true itu adalah nilai benarnya. Nilai benarnya apa? Untuk jika sel yang kita uji itu benar-benar lebih dari 3, maka dia keterangannya apa? Keterangannya apa? Jika Sangat lebih dari bagus, Pak. Nah, sangat bagus. Maka keterangannya tanda petik, pakai tanda petik 2 ya. Sangat bagus. Nah, ini kemudian tanda petik lagi. Itu kalau value if true. Maksudnya kalau sel yang kita uji tadi benar, maka hasil keterangannya nanti sangat bagus. Jika tidak, jika tidak, berarti kalau jika tidak itu berarti di bawah 3. Ya enggak? Kebalikannya. Maka keterangannya apa? Keterangannya apa? Bagus, Pak. Bagus, betul. Kurung tutup. Nah, nih. Bagus, kita blok ke. Nah, ini saya ini. Nah, ini kok bagus. Oh, ini 3,04 toh. Nah, seperti ini nih. Nah, maka dia mengisi sendiri nih. Sangat bagus, sangat bagus. Jadi tidak tidak secara manual kita isikan. Ini tak 2 digit aja. Nih. Seperti itu ya. Ini tak 2 digit. Ya, seperti ini ya. Nih, dia 3, berapa nih? 3,76 sangat bagus. Yang ini 2,98 bagus, ya nggak? Nah, dia pakai rumus 2,6 bagus. 2,47 bagus, 3,12 sangat bagus. Nah, ini seperti itu bisa dipahami nih.
Bisa dipahami? Nah, oke, selanjutnya sekarang sebelahnya ini keterangan keterangan tingkat tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi misalnya. Tingkat ekonomi ya. Ini ada kondisi ekonomi kan? Ya. Kondisi ekonomi. Jika nanti. Nah, keterangannya jika golongan ekonominya adalah golongan golongan di atas golongan berapa ya? Golongan di atas satu, maka termasuk ekonomi menengah. Nah, jika tidak termasuk ekonomi bawah. Nah, seperti itu. Jadi pilihannya antara ekonomi menengah sama bawah. Ekonomi menengah itu di atas golongan satu. Ini ada golongan ekonomi, golongan satu, golongan dua, golongan tiga, golongan empat, ya kan? Nah, maka kita menggunakan fungsi yang sama, logika tunggal, sama dengan jika sel golongan sama dengan, ya kan? Sama dengan lebih besar satu, lebih besar satu kan? Maka dia ekonomi menengah, ya kan? Jika tidak, maka ekonomi bawah. Nah, ini golongan dua ekonomi menengah sampai golongan satu ekonomi bawah, golongan tiga ekonomi menengah dan selanjutnya. Yes, itu dulu sampai sini dulu. Jadi pahami ini logika tunggal, ya kan? Karena pilihannya cuma ada dua ya, pilihannya cuma dua. Kalau nggak ini ya itu. Termasuk juga nanti menentukan jenis kelamin. Misalnya tak tambahi di ini, misalnya di depan ini, di depan misalnya aja ya, di depannya apa namanya? Di depannya prodi ada angka satu sama dua misalnya. Dua. Ini misalnya satu, sorry, satu. Eh, ya nah, ini nanti aja nanti malah kesulitan. Kesulitan. Seperti itu dulu. Ini masih masuk logika tunggal ya. Jadi menggunakan if satu, kemudian pilihannya ada dua. Nah, oke. Sebenarnya ada pertanyaan. Belum, Pak. Belum, aman Mas Yan? Aman? Ya, cukup ya. Oke, Pak. Seneng. Oke. Semangat, Pak. Semangat nih kalau nunggu USG. Ujian, jangan lupa. Kapan ujian kita? Tanggal 28 ya, oke, masih lama. 2 Juli ya, masih lama. Ya, oke, sip. Yes, ini stop share. Itu materi kita fungsi eh, sort and filter data, kemudian fungsi string, sama tadi tambahin logika dikit. Logika ya, logika sedikit. Oke. Ini kalau tidak ada pertanyaan untuk pertemuan pada siang ini saya ucapkan sekian. Semoga apa yang Pak Jono sampaikan bisa kalian pahami dan bisa membantu kalian nanti di dunia pekerjaan kalian di instansi masing-masing. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan lagi. Matur suwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Pak, Mbak Latifah izin, nggih.